Pemimpin negara Bapak agama apa? Wakilnya agama apa, Pak? Kalau Anda menyinggung soal itu ya, ayo. Bapak pergi aja ke Amerika. Mereka, apalagi Nah, Belanda, apalagi Jerman yang sudah melegalkan juga LG Tungki. Pergi loh aja, Pak, saya nggak apa-apa. bertanya lu Bunda, level tahun berapa Mana dari tahu Bapak produknya ada niat. kafir? Saya cuman menganjurkan ketika Bapak mengatakan sudah berapa dapat dari produk kafir, begitu kan? Lah, Bapak hidup di wilayah di negara yang pemimpinnya adalah Islam, Pak. Ya Bapak pergilah kalau mau. Lu kok situ yang maksa-maksa sih? Aneh. Jangan suka memaksa. Tuhanmu aja tidak suka memaksa Tuhan. Apalagi itu yang hanya sekedar manusia. Jadi yang memaksa manusia jadi Tuhan itu kira-kira siapa, Pak? Yang sering memaksa itu Anda. Saya tanya, yang memaksa manusia itu, padahal di dalam Lukas 1:31, malaikat Gabriel sendiri memberitahukan. Malaikat Gabriel ini adalah siapa? Malaikat yang ditugaskan sebagai penyampai firman. Nah, firman Itu yang dari tadi Tuhannya pertanyaanku itu Maria, aja dulu Bunda firman yang dari jawab. Tuhannya Bunda Maria menyampaikan Udah kepada dapat Maria. berapa penghasilan dari Sabar, Pak. produknya Dia mengatakan kafir? begini, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai ia Yesus. Seorang berarti orang. Nah, sekarang siapa yang memaksa orang yang dilahirkan Bunda Maria ini, anak manusia ini, menjadi Tuhan? Siapa, Pak? Nggak ada yang memaksa Bunda. Kalau Anda memaksa iya. Kenapa Bapak menyembah Yesus sebagai Tuhan, Pak? Loh, aku cinta dia. Beda, Pak. Saya juga cinta Yesus, tapi saya tidak Aku menjadikan cinta Yesus dia, Tuhan. cinta Tuhan Yesus. Kenapa? Ada Nah, masalah? kenapa Bapak menjadikan dia Tuhan? Ada masalah kah? Kenapa Bapak Pertanyaannya, menjadikan ada dia masalah kah? Tuhan? Ya kenapa? Aku cinta dia. Lo cinta beda dengan yang menjadikan dia Tuhan. Saya cinta mama saya tidak jadikan mama saya Aku Tuhan. cinta Tuhan Yesus. Saya cinta anak saya tidak jadikan anak saya Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Bapak menjadikan anak manusia ini Tuhan? Anak manusia yang mana? Anakmu Yang juga dilahirkan. manusia, kau juga Loh, iya. manusia. Ya, Yesus Nanda manusia juga bukan. manusia. Yesus manusia bukan. Oh, jangan berusaha Bu. Jangan, Bapak mau diinjili nak sama Ibu Gembili. Jangan, Bapak mau diinjili sama Ibu Gembili. Jangan nak. Kabur. Kabur. Ada atasnya. Kabur. Salam dua Kristus. Sekarang kita punya Salam. logo. Haleluya, haleluya. Salam dua Kristus. Naikkan saya tuh ada tuh. Penantang Rashid katanya pula. Apa pula Rashid mau ditantang? Coba Bunda Nora naikin sendiri ya. Aku jadiin moderator nih ya. Biar Bunda Nora pilih sendiri lah. Biar aku nggak bingung juga Hotel. nih masukin yang mana. Banyak yang minta naik ya? Ya. Nah, Bunda Nora naikin lah. Wih, banyak juga Bang, 31 langsung. Iya. Saya pengen sih sebenarnya perempuan. Coba Bunda Nora naikin aja. Mau ngekick, mau Naik aja naikin, dulu. mau ngebisuin bisa. Ah, ini bisa dia open cam. Halo Pak Sadek, mudah-mudahan Kristen, kami mengutamakan yang Muslim. Pak Sadek, Yang Pak Sadek, adek. Iya, minta sama abang. Oh, nggak mau dia. wah, dia nggak bisa open cam. Mau Bisa perempuan dia. ya. Siapa? Ini yang naik ini banyakan yang Muslim. Oh, ini dia. Ini kayaknya ciri-ciri nama deh. Oh, ini nggak bisa open cam. Ari Kevin, coba. Jangan Bun, jangan kalau nggak open cam. Terus yang open cam aja. Iyalah. Enak kali kita open cam di sini Muslim dia semua tidak nih. ya. Iya. Terserah Aku Bunda jujur Nora ya, sih Bang. kalau mau naik tanpa open cam ya terserah. Bukan. Gimana? Apa tuh? Kalau nengok yang naik-naik ini memang agak sakit mata saya.
Karena dia tiba-tiba Oh datang gitu ya. permintaan itu naik, datang permintaan tuh naik. Jesus my Lord and my King. Nah, Yanti. Halo Kak Yanti. Ini mukanya kayak gini lah. Halo. Naik. Yang naik tolong Kristen lah. Nih, ini ada namanya. Ya, yang Kristen ya teman-teman ya. Silakan, yang Kristen mau diskusi sama Bunda Nora, boleh. Kenapa, Dek? Saya Kristen. 7 pengikut. Enggak lah. Setidaknya Terserah dia Bunda seminggu Nora ya, lah. pokoknya ya. Iya. 400 juga sudah bisa open camp. 400 bisa open camp, Bun. Oh, udah bisa ya? 400. Iya. Nah, ini saya suka ini kalau ada cewek. Nah, selamat pagi Kakak Eda, si Menjunta. Enggak, kadang fotonya aja, apa namanya cewek. Orangnya cowok, lihat aja nih. Lisna, Halo. Ini semalam pasaran mahalnya teh, bisa ngerti? Eh, salah naik kah? Kalau lagi murah-murah aja mas. Kalau bisa mau dapat 2.000. Waduh. Waalaikumsalam. Nggak bisa open game, malas aku. Wih, banyak tapi banyak banget nih. Iya, Putra Luwu. Putra Luwu. Halo Putra Luwu. Halo Bang. Bang. Bunyi listrik. Bang, isi dulu listriknya, Bang. Ya Elohim. Tapi Elohim. jangan salah, Yesus itu adalah Elohim. Jadi Kristus setelah disalibkan apa setelah lahir? Setelah lahir, Nah, itu kamu rubah ayat Kisah Para Rasul berarti namanya. bukan merubah. Coba kamu baca Kisah Para Rasul. Merubah para rasul diterangkan kembali bahwa Enggak ada Yesus penjelasan itu adalah diterangkan Kristus. kembali, itu jelas. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Dengar ya, dengar bahwa ya. Allah telah Sebentar membuat lah. Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Setelah disalibkan baru menjadi Nah, Tuhan. sebentar. Di dalam Lukas 2 ayat 11 itu perkataan malaikat, pemberitahuan malaikat. Di dalam Kisah Para Rasul yang mengatakan, yang menerangkan kembali adalah nabi. Jadi Petrus salah. Rasul Petrus itu. salah. Petrus salah. Bukan salah. Petrus Tetapi salah. diterangkan Petrus kembali. bilang Yesus itu baru dijadikan Tuhan dan Kristus ketika dia sudah metong. Ketika dia metong dan disalibkan. Waduh, Petrus salah luar biasa. Kan malaikat sendiri sudah mengatakan. Ya, jadi yang benar mana Petrus atau malaikat? Bukan, tak ada di situ yang salah, bro. Tak ada Dalam di situ Kisah yang Rasul salah. 236 Iya, dikatakan otaknya emang seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus, catat ya, yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus. Nah. Jadi sebelum disalibkan menurut Petrus, Yesus bukanlah Kristus, tetapi Petrus bilang ada Kristus yang lain. Makanya Setelah ayat Alkitab disalibkan itu menjadi saling Kristus. konfirmasi, bro. Makanya di Alkitab itu saling konfirmasi. Sedangkan Saling di Lukas- komparasi atau konfirmasi? Saling komparasi atau konfirmasi? Kalau Iya, konfirmasi, premis 1 itu diaminkan oleh premis Dengarkan yang ya. lain. Di- Tetapi makanya kalau di- komparasi, premis 1 itu dibantah oleh premis yang lain. Itu yang namanya komparasi. Saya Makanya mengaminkan gini, di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, itu saling komparasi.
dalam Makanya Lukas di Lukas 2 ayat 11 2:11 disebutkan dikatakan bahwa malaikat Yesus itu bahwa lahir Kristus sudah menjadi telah lahir Kristus. di kota Tapi Daud. dalam Kisah Nah. Para Rasul 2 nomor 36 bahwa Yesus baru disalibkan lalu menjadi Kristus. Jadi ada dua Kristus. Kristus Oh, yang tidak, lain lah bro. yang selama ini Nggak, kalian nggak pakai ada, untuk nggak selamat, ada. dan kalian Nggak ada, salah. Golian. Kalian bukan layai. bukan dua oknum itu, bro. Coba buka 1 Ada Korintus dua oknum. 1 Korintus jangan 15 ayat 3. ngeyel. Coba buka. Coba baca 1 Korintus 15 ayat 3. Coba. 1 Korintus 15 ayat 3. Bacain aja. 1 Korintus 15:3. Sebab yang sangat penting kukatakan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Iya, bahwa Kristus sesuai telah dengan mati, kitab dikonfirmasi suci. oleh Kisah Biar Rasul dulu. 2:36, dia baru jadi Kristus. Jadi yang dikabarkan Petrus, Paulus Kristus yang lain gitu kan? Tidak ada ayatnya dia baru Gol, Kristus. gol, Tidak gol. ada. Baca lengkap dari Tidak ada ayat 233-nya gol. Dari 233 lengkap gol. Itu 233 jelas menyatakan baru pada hari itu baru dapat Roh Kudus baru. Iya, dia menjadi emang Kristus. itu khotbah Pentakostanya Petrus. Jadi Petrus menegaskan, ini loh Kristus yang lain yang harus kalian percaya, Bukan yang jadi lain, juru selamat bro. dan jadi Tuhan, yakni dia baru Golian, dijadikan Golian. Elohim menjadi Pantas Kristus kamu jadi setelah malak, 3 metong. Bisa nggak gini? Jadi bisa aja begini. Petrus kan dalam cerita PB itu kan orang Yahudi, pernah bertentangan berseberangan dengan Paulus. Kita lihat kan. Nah, mungkin dia baru melihat Yesus dan dia baru menyatakan ini loh Mesias gitu. Sebelumnya dia nggak percaya Yesus itu Mesias gitu. Jadi baru pas di event itu Petrus baru menyatakan ini Mesias gitu. Mungkin begitu. Iya, dia menerangkan kembali. Petrus menerangkan kembali. Kalau si Ya Golian kan Petrus dia menerangkan kembali kan, kalau ada Nah. Kristus yang lain. Jadi yang salah Petrus atau bukan malaikat? Kristus yang lain, bro. Bukan Ya, Yesus Kristus yang yang dia menerangkan kembali. Dia nggak menerangkan kembali. Memang kamu tetapi nggak dia bisa pinter-pinter, pantas kamu masih Muslim. Oh, Pantas Kristus masih yang Muslim lahir kamu, itu Golian. salah, yang Enggak. benar Kristus Si yang baru Golian ini jadi disalibkan. mualaf dia Dan itu kemarin. dikonfirmasi oleh Paulus dalam Pantas dia Roma mualaf. 14. Coba Iya, kita pantas buka dia Roma mualaf. 14 ya. Pantas mualaf. Iya. Oh, Goldian dulu Kristen Karena ya? nggak paham. Iya. Dia Katolik dia Wih, nih. mantap, mantap. Pantas Makanya mualaf. sayang Iya. sekali dia. Iya pantas lah mualaf kalau dia menemukan kebenaran setelah dia tahu maksudnya. Pantas. Goldian. Kebenaran apa ya? Kita Goldian. Oke, bentar dulu, nggak usah kemana-mana. Kita bahas Goldian. Kristus yang lain. Oke, aku mau Goldian. merujuk kepada Roma 14 nomor 9. Ini dikonfirmasi loh khotbahnya Petrus sama Rasul Paulus. Sebab untuk itu Kristus telah mati, yang baru dijadikan itu hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Sama narasinya seperti yang dinarasikan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2:36. Dia baru metong lalu dijadikan Tuhan dan Kristus. Dikonfirmasi sama Paulus dalam Roma Ngarang 14 bebas. nomor 9. Ayo, jawab. Loh, itu berdasarkan dalil kok ngarang bebas. Kamu narasimu dari mana bisa kau bilang itu? Wah, kalau diskusi bawa dalil, bro. Bible nggak tahu. Asumsimu Bisa malah tahu setelah ngarang bebas. disebutin. Itu kan Aduh. sudah dikatakan bahwa si Petrus menerangkan kembali gitu, Goldian. Salah, Di mana kau dikatakan mengarang Petrus menerangkan kembali? Coba kasih ayat. Itu Lukas pernyataan 12 kan udah dikatakan setelah malaikat. penyalipan loh Nggak, itu. Baca Petrus dua nggak pernah tiganya. baca Setelah lahir Lukas. di kota Daud. Petrus nggak pernah baca Injil Lukas, nggak pernah. Nggak, itu tadi pendapat Bang Billy juga salah karena di 233-nya itu ada pernyataannya kenapa hari itu dikatakan dia Mesias sebagai Kristus. Gimana coba? Itu di 233-nya ada bahwasannya pada hari itu dia baru menerima Roh Kudus itu sepenuhnya seperti yang dijanjikan. Baru pada hari Ini itu. akun Muslim ngarang bebas ini. Enggak, kalau kita dikatakan ngarang bebas, dari tadi yang menunjukkan data dalil itu Muslim. Bahkan Anda itu tidak tahu Lukas, Kisah Para Rasul, dan Roma yang menunjukkan bahwasannya dalil di situ kapan Yesus jadi Kristus, itu Anda itu tidak tahu. Baru Lah, tahu siap setelah kabur. ditunjukkan. Kenapa tidak tahu? Lukas 2 ayat 11 kan ada. Buktinya tadi waktu disebutkan Bang Goldian, ya kan, di Kisah Para Rasul baru Anda bilang, di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Nomor berapa? Itu tandanya Anda baru tahu. Oh, beda lah, beda. Itu Oke beda Petra, aku orang. sampein gini Petra, klaimmu
pertama bahwa Petrus menyampaikan ulang di dalam Lukas itu ngawur. Petrus nggak pernah baca Injil Lukas. Injil Lukas baru ditulis tahun 80 sampai 90 Masehi, itu yang pertama. Yang kedua, khotbah Petrus di hari Pentakosta yang termaktub dalam Kisah Rasul bab 2 nomor 36 itu dikonfirmasi oleh Rasul Paulus dalam Roma bab 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, sama seperti yang disampaikan Petrus dalam khotbahnya dalam Kisah Rasul 2:36. Jadi ada Kristus yang lain yang kalian imani dan dikabarkan. Sedangkan Kristus yang asli itu sudah jadi Kristus sejak dia dilahirkan. Oke, jawab. Di mana Petrus tahu Gospel Lukas? Nah gini Goldian, di dalam pemahaman kekristenan, bahwa Roh Allah, turut serta untuk berbicara kepada para nabi. Gak usah kemana-mana, jawab klaimmu. Di mana Petrus baca Injil Lukas dan mengkonfirmasi dalam Lukas 2:11? Kalau dulu mana ada kitab Lukas? Gimana Lah sih iya, kamu? berarti ngawur kan klaimmu? Kok ngawur? Kok ngawur? Lah iya, di mana Petrus baca Injil Lukas yang katamu mengkonfirmasi? Kalau dulu belum ada kitab Injil Lukas. Berarti ngarang ya? Ngarang kan? Kok ngarang? Pada saat itu kan belum ada. Iya. Jadi, kan? Kristus yang betul, yang diucapkan Lukas, yang ditulis Lukas, atau yang dikhotbahkan Petrus. Nah, Ada dua Kristus soalnya. ketika berbicara si Petrus, itu adalah ilham dengan karya Roh Kudus. Nah, seperti itu. Tapi gini loh, ada sebuah ending loh di Roma 14 yang dikatakan Bang Goldian tadi, ada sebuah kata supaya. Kata supaya ini berarti kan baru dicetuskan ya. Sebab sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, kata supaya di sini berarti mengupayakan pada saat itu. Sebelumnya berarti bukan menjadi Tuhan, tetapi pada saat telah mati dan hidup kembali itulah supaya menjadi Tuhan. Yang menyupayakan siapa ini? Coba baca ya. Enak kita kalau main pakai data. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi kalau nggak ada peristiwa metongnya Yesus, dia nggak jadi Kristus dan jadi Tuhan. Bagaimana sih itu bacanya heran kalau habis mati baru jadi Tuhan. Sementara Tuhan kan nggak bisa mati. Ini kok habis mati baru diangkat Tuhan. Ini Masalahnya itu. orang Yahudi bacanya nih. Orang Tuhan Yahudi itu bacanya mati. bener-bener pusing nih. Paulus orang Yahudi loh. Tuhan itu mati lah. Tapi Paulus orang Yahudi, Bang Billy. Gimana Ya sih? Messi juga orang Yahudi, Messi. Ah gimana? Bang Billy, Orang Yahudi Bang doang. Billy, berarti Ya. ini Bang Billy, Tuhan yang dianggap Kristen ini beda dengan Tuhannya Yahudi yang El Olam, kekal. Beda lah, Tuhan Yahudi nggak pernah mati. Dia bukan yang mati kan makhluk. Makanya ini heran Berarti ayat Tuhannya itu kok siapa? setelah mati dia baru jadi Tuhan gitu, diangkat jadi Tuhan. Setelah mati, coba baca Lukas 2 ayat Itu loh ada 11. supaya itu loh, dibaca supaya menjadi Tuhan itu loh. Lukas 2 ayat 11, apakah dia setelah dia mati? Ya makanya itu dibilang benturan. makanya Kalau diadu malaikat dalam 3 sendiri dalil ini, tidak Petra. mengatakan, malaikat Gabriel mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nah, Anda katakan tadi setelah mati. Padahal di Lukas Ini 2 ayat bukan 11, perkataan kita, itu kata Roma 14 loh. Roma itu kan 14:9. penjelasan ulang. Nah, Kalau penjelasan ulang tidak ada kata supaya. Kata Coba supaya baca ya. di sana itu Baca. mencetutkan setelah mati. Sebab supaya. untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Syarat menjadi Tuhan harus mati dan hidup kembali Mati berarti dulu. kan? Kacau nih. bukan syarat untuk mati. Artinya dialah Tuhan orang hidup dan Tuhan orang mati. Oh Gitu. enggak, kamu ngawur bro. Yang tertulis Kok di ngawur? sini, dia harus mati dulu. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi kalau dia nggak metong dan nggak Supaya hidup dia kembali, dia nggak menjadi jadi Tuhan. Tuhan. Terus- menurut terus Rasul lagi. Paulus. Terus lagi. Jadi kontradiksi iya. Udah gua baca satu perikop, satu teleskop pun udah gua baca. Coba
Coba baca Coba, lagi. coba apa? Sebab untuk itulah Kristus telah metong dan hidup kembali supaya menjadi apa? Ya, terus. Ya, supaya menjadi apa? Ya, baca. Supaya menjadi apa coba? Ya, menjadi Apa? Tuhan. Ya, menjadi Tuhan. Terus, Dia harus terus? metong dulu supaya Ya. dia jadi Kristus dan dia jadi Tuhan. Udah selesai. Kamu paham nggak ayat itu? Paham banget. Kalau Itu tadi kamu udah paham, dibacakan, dijelaskan loh. Kamu belum ada membacakan dan menjelaskan apa-apa. Kamu paham nggak ayat itu? Balik malahan. Harusnya kamu yang menjelaskan. Tahu Kristen. makanya tadi Lukas 2 ayat 11 kan ada Coba pemberitahuan jelaskan. pemberitahuan dari malaikat, ya kan? Nah, di situ di Lukas 2 ayat 11 Yesus sudah mati nggak? Belum. Nggak konsisten dong. Nggak belum kan? konsisten dong. Iya, karena kontradiksi. konsisten. Berarti kontradiksi kan? Kontradiksinya di mana? Dalam Lukas 2, kita buka Lukas 2:11, Yesus itu sudah kurios, sudah Tuhan ketika dia lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Coba aku tanya, Dia coba telah aku lahir tanya. sudah Tuhan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita buka dalam Kisah Rasul 2:36, dia harus disalibkan dulu dan metong supaya dia menjadi Tuhan dan Kristus. Itu kontradiksi. Artinya gini. Oh, bentar Baca, dulu. itu Kok paralel dengan ayat artinya? 32. Lalu dalam Roma 14 nomor 9, dia juga harus mati dulu supaya ia menjadi Tuhan. Jadi yang salah yang Coba kita, Bang Gaudian, kita dengar dulu Fani Irot mau bicara. Gimana Fani Irot? lanjut. Itu di ayat 36, itu paralel dengan ayat 32. Itu Petrus berbicara tentang setelah dia bangkit itu, tapi bukan berarti nanti kebangkitannya baru jadi Tuhan dan Kristus, enggak. Ini kita harus tahu dulu konsep Mesias ini berakar dari konsep orang Yahudi. Harus dari Coba baca situ dulu. tiga-tiganya bang. Baca tiga-tiganya bang. Kenapa cuma 32? Tiga-tiganya sekalian baca. Iya, harus baca Sesudah menurut ia ditinggikan, maksudnya apa? Supaya sesudah ia ditinggikan, setelah ia dinaikkan itu kan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi pada saat itu baru diberikan Roh Kudus kepadanya. Jadi bertabrakan dengan Lukas. Sama Petrus itu berbicara, dia berbicara setelah kematian dan kebangkitan. Kalau dilihat dari konsep itu, Setelah dia meninggoy baru dia dijadiin Kristus kan? bukan seperti itu. Loh, Ini konsep orang Itu Yahudi. tertulis loh, tertulis. Siapapun yang datang. Jadi konsep itu kita harus lihat dulu dasar dari Mesias itu. Sekalipun Yesus tidak diterima oleh orang Yahudi ya, kita bicara dari sudut ini. Konsep Mesias itu kita harus lihat dulu dari konsepnya orang Yahudi. Jadi ketika Yesus lahir itu sudah dianggap Mesias yang datang. Sudah dianggap Mesias Yesus itu. yang ngangkat siapa? Ya ini kan konsep. Ya, Konsep oke, aku mau tanya samamu. Aku Jadi paham si konsep Petrus Mesias sebagai itu. seorang Yahudi yang Oke. menerima Yesus itu dia Ketika berangkat Yesus dari lahir, konsep. coba arti Mesias, sudut pandang Yahudi apa? Iya, yang diurapi. Ya, ketika dia lahir siapa yang mengurapi Yesus? Jadi begini ya. Kohen Mesias mana yang mengurapi itu Yesus? begini. Coba Seorang Yahudi, bangsa Yahudi ini menunggu. kamu bunuh Menunggu diri, seorang- kamu bunuh diri bahwa perspektif Mesias dalam sudut pandang Yahudi untuk menjadikan Yesus Mesias. Sekarang aku tanya samamu, Mesias kan diurapi. Ketika Yesus lahir sudah jadi Mesias, Kohen mana yang mengurapi Yesus? Tunggu, saya kasih tahu ya. Jadi begini. Lu Seremonialnya enggak, jangan kan- lari kemana-mana, ke sudut pandang Yahudi dulu aja. Iya, memang benar. Itu kan harus diurapi. Ada minyak yang di itu kan. Ya, ketika dia Nah. lahir kan ya. Coba, Betul. Tetapi mana ayatnya? seseorang yang ditunggu Ada itu, Kohen yang mengurapi Yesus. ya seseorang yang ditunggu itu sudah terlihat cirinya sebelum dia diurapi. Itu yang Jangan dimaksud. kemana-mana. Ketika Yesus lahir, kan sudah jadi Mesias tuh. Nah coba, imam mana yang mengurapi Yesus ketika Yesus masih bayi? Dalam Lukas bab 2 nomor 11. Coba, kan kamu duluan yang bawa sudut pandang orang Yahudi. Ya itu belum ada yang mengurapinya, tetapi dalam konteks iman kekristenan itu seorang bayi itulah, makanya ditulis seperti itu.
dalam konsep iman kalau bicara kekristenan soal seorang bayi itulah, emang kita seorang kalau bayi bicara itulah soal ngapain? Injil, tunggu dulu. Kita kalau bicara soal Injil, pikiran kita itu harus ada dalam pemahaman orang Kristen. Nggak boleh kita di luar itu. Nggak bisa. Saya Kalau meskipun mau nggak menggunakan pemikirannya bang, ambil dasarnya dari mana masalahnya? Kalau Ya, dasarnya abang nggak ada, kasih mana bisa kita diambil? orang Kristen bagaimana? Kan gini, Ya, bentar karena Fani itu Irot, kan ada dibaca. aku mau kasih tunjuk samamu. Nggak Dalam bisa. Yohanes 4, Meskipun saya bentar itu dulu. tidak mengerti Yesus sebagai Mesias saya, Bentar. tetapi kalau abang membuka Injil, pemikiran abang harus ke Kristen, nggak bisa. Iya. Kalau pikiran Dalam abang Yohanes nggak 4:22 bisa, dikatakan nggak bakal sebab ketemu. keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Berarti merujuk kepada tradisi Yahudi, Betul. sudut pandang Yahudi tentang Betul. kemesiasan. Coba Betul. jelasin sama saya, you jelasin dalam Lukas 2:11 ketika Yesus itu telah jadi Kristus atau telah jadi Mesias dalam bahasa Ibraninya, itu yang ngurapi ketika Yesus lahir itu siapa? Kita harus merujuk kepada sudut pandang Yudaisme untuk menerangkan ini. Wah, Ya, saya- mantap ini, sayangnya mantap. Sayangnya Sebentar. Anda memakai kitabnya orang Kristen. Oke, Nggak bentar bisa. host mau masuk. Silakan Bang Billy. Tunggu sebentar. Jadi tradisi Kalau Mesias. Anda memakai kitab orang Kristen, pikiran Anda harus ke Kristen. Itu poinnya. Ini Nggak kita bakal bicara ketemu. teks, kita Dasarnya bicara teks Kristen ini. pengajarannya bersumber dari mana? Kan dari Keyahudian, ya kan Yesusnya Yahudi, pengajarannya Keyahudian. Hmm. Jadi konsep dasarnya ya kembali ke pemikiran Yahudi. Ya, jadi gini. Iya, harus pakai kitab Yahudi. Ya, sabar. Jadi gini, menurut tradisi Mesias atau yang pengurapan itu, namanya pengurapan itu harus pakai minyak urapan. Nah, Iya. nggak pernah ada tradisi dari zaman dulu anak kecil bayi itu diurapi pakai minyak urapan karena dia belum dari masa akil baliknya atau bar mitzvah. Nggak mungkin bisa diurapin, masih anak, harus disunat dulu 8 hari. Harusnya gitu. Nah, di dalam perjanjian baru kita tidak pernah menemukan tradisi Yahudi sehubungan dengan pengurapan Yesus dengan minyak urapan, kita tidak menemukan. Yang kita temukan sumbernya ialah waktu dia dibaptis oleh apa namanya? Yohanes. Inilah anakku yang kau kasih, begitu doang. Tapi tradisi rosh shemen atau pengurapan secara minyak urapan itu nggak pernah ada di dalam kisah Yesus yang diurapi. Lanjut. Lanjut. Berarti Ayo, udah jelas gimana nih, ya. Petra Kalau sama dikatakan Fani? Mesias itu yang diurapi itu lahir itu belum diurapi ya, Bang Billy ya, secara tradisi Yahudi ya. Nggak boleh, belum bisa diurapi. Nanti orang pengurapan itu lihat aja Raja Daud setelah sudah besar, sudah umur berapa tuh? 30-an baru diurapi. Kalau anak kecil kan dia belum akil balik, masih bayi, nggak boleh diurapi. Berarti kalau Gimana menurut caranya? sudut pandang Yahudi, kemesiasan di dalam Lukas 2 ini gagal gitu, Bang Billy. Oh iya, kalau dalam kacamata Yahudi gagal kemesiasan Yesus Ya, karena Bang Billy, Mesias aku mau tanya samamu Bang. Yang Gagalnya di mengurapi mana? Mesias itu imam atau perempuan berdosa harusnya? ya nggak bisa perempuan lah. masa perempuan udah gitu. Nggak boleh ada di dalam hukum Yahudi untuk berlarang untuk bersentuhan, ya nggak boleh bersentuhan yang bukan istrinya, itu nggak boleh, dosa besar, namanya apa ya, nagia, shomer nagia, menjaga untuk tidak bersentuhan yang bukan pasangan, nggak boleh itu. Nah, pengurapan itu biasa dilakukan oleh nabi, misalnya pengurapan Daud oleh siapa? Nathan atau Samuel itu? Samuel ya. Samuel. Ya, pengurapan sama Samuel. Begitu. Nah, pengurapan itu ada minyaknya, guys. Nggak boleh pakai air, itu nggak boleh. Tradisi kami mengatakan harus pakai rosh shemen, minyak urapan, gitu. Lanjut. Nah, ini dikatakan Yesus diurapi di Betania, tapi yang mengurapi Maria Magdalena. Masa ayatnya bagaimana? Coba. Oke, Yesus diurapi di Betania. Kita baca ayat 1 sampai 8 ya, yang jelas. Waduh, itu kok perikopnya kacau ya? Terus. 6 hari sebelum Baca. Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus.
Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki, ini bahasanya mengurapi kalau di original teksnya, kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Emang boleh dalam keyahudian cowok dipegang sama cewek-cewek mengurapi gini Nggak kakinya? boleh lah. Itu Nggak boleh. perempuan yang berdosa. Coba baca itu. Pengurapan itu dilakukan oleh para nabi biasanya. Nggak boleh. Alah, itu Berarti Yesus di situ diurapi orang yang berdosa gitu ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu mengurapi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi tangannya Maria menyentuh nih tubuh Yesus. Boleh emang. Itu Maria itu siapa itu? Coba. Kalau kata Yonatan Bagian. Nandar, istri Yesus, Maria Oh, Magdalena. bukan. Kata Makanya Yonatan kamu Nandar. salah. Si Siapa? Maria itu yang tertangkap basah yang berzina. Nah, berarti diurapi oleh orang yang berzina, mantan Dia berzina tidak itu. masalah. Ketika dia minta ampun kepada Kristus, tidak masalah. Aduh. Itu kan perempuan yang berdosa, dia Tuhan, iya kan? Berarti Wajar. yang mengurapi Yesus adalah perempuan yang berdosa gitu. Setuju Petra? Iya, bisa. Mantap ini Bang Billy. Mantap. Nah, kita bertanya kepada Makanya orang Yahudi ya. Itu kan tentang penyesalan dosa Menurut yang dilakukan oleh Maria. tradisi Yahudi, apakah boleh seorang yang dikatakan Mesias diurapi oleh perempuan yang berdosa? Ini menurut Yahudi ya, sudut pandang Yahudi, Bang Billy. Ya, kalau menurut Judaism dalam Torah Al-Tanakh yang punya otoritas untuk mengurapi ialah biasanya adalah para nabi. Beberapa nabi-nabi mengurapi ini semua dalam urapan minyak urapan yang dideskripsikan ingredientsnya apa namanya buah-buahnya apa pohon-pohonnya apa itu ada banyak ya ingredientsnya. Ada banyak. Nah, itu nggak hanya minyak narwastu aja, tapi banyak. Ada sekitar 12 susunan tumbuh-tumbuhan. Dan itu dikatakan tidak boleh dibuat lagi. Kalau ada orang yang membuat lagi, fabrikasi lagi, hukumannya mati. Nggak boleh dibuat lagi. Minyak urapan yang dari zaman siapa namanya? Musa itu nggak boleh lagi dibuat. Nah, pengurapan itu harus laki-laki yang mengurapi, yaitu seorang nabi atau seorang imam, baru bisa. Nah, kalau perempuan nggak boleh, apalagi di statusnya pezina. Masa seorang pezina berdosa mengurapi Tuhan? Ya Ada juga. haruslah, namanya kita, Atau ini Petra. namanya dia orang Aduh berdosa. ya haruslah katanya, astaga, Nah. nggak apa-apa. Ya, kalau kita orang berdosa meminta ampun kepada Tuhan, apa yang kita lakukan coba? Mengurapi bukan minta ampun. Nah, iya, apa yang kita lakukan? Bro, Nah, ini Itu ayatnya yang mengaku berbicara salah. tentang dia Perempuan minta ampun berdosa dosa. tadi, nah Mengaku dia salah, bertobat, menyesali pengajaran dosanya. Dia datang kepada Yesus, dia membawa minyak, lalu menyetrikanya dengan rambutnya. Iya kan? Namanya dia Tuhan. Yesus itu kan beda Tuhan. narasi. Kalau seandainya Yesus yang mungkin mengurapi Maria, ada kemungkinan ya kan mengampuninya atau bagaimana. Ini Maria yang mengurapi gitu loh. Tapi gini Bang Edwin, kenapa Yesus itu suka sekali sama perempuan sundal? Karena kalau kita buka di sini, Kacau ini. nah dalam Matius 21:31, karena perempuan sundal itu udah dijanjikan kerajaan Allah oleh Yesus. Aku berkata kepadamu, Waduh, ketombak. sesungguhnya pemungut-pemungut Ketombak. cukai dan perempuan-perempuan sandal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa suka banget sama perempuan sandal? Soalnya udah dijanjiin masuk surga, lu kabur dia. Ketombak dia. Oh, ketombak, aduh. Berat. Emang bahasannya tadi apa? yang Coba kita dengar dulu ini Bang Dev. Halo Bang Dev. Halo semua. Dev. Standby Dev. Ya, siap.
Silakan Bro Dev, ada yang mau disampaikan? Halo Dev. Iya, halo, halo. Jadi, Ya, gimana ada yang mau sampaikan? kalau mungkin dari pandangan yang tadi itu, siapa Petra dia bilang apa? Nggak jadi masalah, itu lucu sekali kalau seorang Maria, seorang perempuan, terus meminyaki seorang laki-laki Yahudi itu sangat-sangat apa ya? Kalau dalam pandangan Yahudi secara umum itu lucu sekali. Karena pertama dia itu lawan jenis. Kedua, dia itu dikategorikan sebagai pezina. Oke lah, mungkin orang awam itu tidak tahu, tapi dalam pandangan Yahudi, yang pertama lawan jenis itu udah bahkan kalau tidak salah itu ada seorang rabi Yosef Ovadia, dia mengatakan bahwa untuk melihat perempuan saja itu udah apa istilahnya, melanggar lah, apalagi ini memegang atau menyentuh gitu. Iya, Jadi betul. itu apa tatanan hidup lah istilahnya dari orang Yahudi begitu. Betul. Dan ditambahin Bil, ya ada aku tadi satu tertarik syarat dengan pendapat perempuan Bang Billy tadi perempuan tuh, yang judul perikop bersen- Betania tadi Bang. ya ada satu tambahan di mana ada perempuan boleh memegang seorang laki-laki, konteksnya kalau sudah ada ikatan suami istri kan gitu ya, Bang Billy ya. Iya, Shomer Kalau Nagia namanya. kalau belum ada ikatan berarti belum diperbolehkan. Nah, disinilah kadang-kadang kita melihat secara akal ada indikasi-indikasi sebuah pertanyaan. Kenapa seorang perempuan yang memakai tradisi Yahudi diperbolehkan menyentuh laki-laki yang dikatakan rabi Yahudi? Kan gitu. Itulah muncul pertanyaan besar yang harus dijawab. Siapakah perempuan ini kok diperbolehkan dan dikatakan tidak melanggar tradisi Yahudi? Kan gitu Bang Billy. Betul. Ya, tapi sih tadi sebenarnya blunder, dia bilang ya nggak apa-apa sama perempuan berdosa berzina diurapi, nggak apa-apa. Apalagi statusnya itu Tuhan ya. Tuhan diurapi oleh pezina. Waduh. Repot dah. Mengenai tempat-tempat pengurapannya Betania tadi gimana tuh pendapat Bang Billy tadi, kan menanggapi judul perikop yang Gabriel tadi. Coba gimana Bang? Betania kah? Boleh kah? Di manakah seharusnya Ya, pengurapan itu? pengurapan itu menurut tradisi dalam Torah biasanya kepada raja-raja di Yehuda ya, paling banyak ya pengurapan. Di Yerusalem lah yang pas itu. Ya kalau saya baca sih Nil, di kitab itu yang dilakukan Maria Magdalena ini bukan status mengurapi untuk menjadikan Yesus Mesias, enggak seperti itu. Nah, tapi kan teksnya loh, teksnya yang teksnya ini yang tertulis, dia nggak menjelaskan pengurapannya dalam bentuk membersihkan kaki Yesus itu. Kayaknya kalau saya baca itu bentuk penyesalan, bukan mengurapi Yesus untuk menjadi Mesias, enggak seperti itu sih. Kalau saya baca narasi. Coba dibaca ulang. Tapi gini, Bro Fani Irot, aku mau masuk. Yang pertama gini, dalam sudut pandang Yahudi itu juga dikenal, nggak tahu sebutannya, dengan istilah mahram. Jadi atau muhrim. Jadi orang yang bukan muhrimnya itu dilarang bersentuhan tangan, badan seperti laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama. Di Islam pun juga mengaminkan itu. Yang kedua, ini kok luar biasa sekali dalam Yohanes 11, tadi dijelaskan, nanti silakan ditanggapi. Dalam Yohanes 12 ya. Pengurapan Yesus, sorry aku belum buka data. Nah, pengurapan Yesus oleh seorang Maria Magdalena dengan mengambil minyak narwastu lalu menyekanya di kakinya, diurapi rambutnya, terus disekanya dan lain sebagainya. Ini nggak mungkin kalau Yesus sama Maria ini nggak ada hubungan khusus, kan gitu. Soalnya kalau kita merujuk kepada Markus 9 nomor 5 misalnya ya, Markus 9 nomor 5, Yesus itu seorang rabi loh. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Masa seorang rabi nggak tahu hukum? Kalau seorang perempuan dilarang menyentuh seorang laki-laki, kan itu luar biasa. Makanya ada indikasi hubungan spesial dengan orang yang disebut Maria. Nah, kita bisa temukan di sini
Bentar. Ada tuh Goldian yang bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya bune itu. Bune artinya istri itu. Betul juga. Itu. Kita juga bisa temukan dalam Yohanes 20 nomor 17 ya. Bahkan ketika Bune. Yesus baru bangkit, Maria itu langsung menyamperin Yesus loh. Kata Yesus kepada Maria, Maria sini dong. Berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku dulu. Maria, jangan pegang aku dong. Jadi ada indikasi sebelumnya itu pernah dipegang-pegang Yesus. Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Selanjutnya, hubungan spesial Yesus dan Maria Magdalena ini mengandung sebuah anak, kalau kata Yonatan Nandar. Siapa anaknya? Ada dalam Kolose, namanya Justus. Kolose 4 nomor 11. Dari Yesus ini. Siapa itu? Dia itu dinamai Justus. Dinamai siapa? Yesus. Yang ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Jadi hubungan spesial itu kita aminkan dan luar biasa. Gitu Bang Fani. Kalau saya sih menilai hubungan spesial itu hanya sebatas antara murid dan seorang guru ya. Kebetulan kan si Magdalena ini kalau saya baca kan dia seorang petobat ibarat kata kan. Jadi memang benar itu dilakukan kalau saya baca dalam narasi itu. Tidak ada bahkan kalau waktu Yesus bangkit itu bukannya Maria Magdalena yang nggak boleh pegang, seluruh muridnya nggak boleh pegang dulu. Itu kalau saya baca. Berarti Jadi ada kalau indikasi saya dong lihat, Maria Magdalena hubungan suka spesial memegangi itu, Yesus sebelum Yesus itu metong. Betul kan? kalau saya lihat, ya hanya sebatas antara guru. Mungkin Maria Magdalena saking apa ya? Saking terlalu memujanya Yesus ya. Dan saya juga bisa melihat Berarti ya boleh Yesus perempuan di sini. memegang laki-laki walaupun Nah gak itu ada yang saya hubungan mau spesial. jelasin. Nah saya mau jelasin juga kalau saya baca narasi itu seorang Raja Yesua ini seperti suka menabrak tradisi. Nah itu yang kayak menabrak tradisi yang sudah lagi udah jauh kau. Ya terus? Ya biar ada dulu. sehingga Tak dimiut ku masak dalam narasi itu beraninya si Maria Magdalena membawa minyak dan mungkin dalam tanda kutip ada seorang murid yang ingin mencegah tapi dilarang oleh Yesus sendiri. Jadi Yesus itu seperti seorang rabi yang sedikit melawan tradisi. Sama dengan murid-muridnya ketika memetik gandum kan pada hari Sabat. Seakan-akan si Yesus ini memberi kelonggaran, sedikit melawan tradisi. Itu yang saya lihat. Oh, kelonggarannya nggak apa-apa. Cewek nyentuh-nyentuh cowok yang bukan muhrimnya, yang bukan istrinya, nggak apa-apa. Konteksnya ini si perempuan yang menyentuh Yesus ini dalam Jadi nggak konteks apa-apa ya, luar biasa. dia kan bukan dalam konteks di satu kamar atau di Coba dilarikan ke tradisi Yahudi. Menurut Bang Billy, itu ada konsekuensi nggak dosa atau gimana seorang perempuan menurut tradisi Yahudi menyentuh atau melanggar aturan di mana bukan muhrimnya atau mahrumnya itu bersentuhan itu Bang Billy. Menurut sudut pandang Yahudi. pasti ada. Makanya saya bilang Yesus ini seperti melawan tradisi begitu. Dalam konteks ya. Kita bertanya ke ini sudut pandang Yahudi di mana Yesus seorang Yahudi. Menurut Bang Billy, apakah ada konsekuensi dosa atau gimana tentang seorang perempuan yang tidak ada hubungan ikatan suami istri tapi bersentuhan seperti yang di dalam dalil tadi? Oh iya jelas itu jelas melanggar. Itu ada hukum namanya shomer nagia. Jadi menahan untuk tidak menyentuh yang bukan pasangannya, nggak boleh. Nah, jangan kata menyentuh, melihat perempuan yang bukan istri kita atau pasangan kita itu dosa besar, hukumannya serius, gehinom, neraka. Makanya kalau orang Yahudi yang taat itu kalau di depan ada ceweknya, ada perempuan jalan, dia nggak boleh di belakangnya, dia harus ke samping atau jalan mendahuluinya. Nggak boleh karena itu hukumannya dosa besar gitu, apalagi bersentuhan, nggak boleh. Gitu. Berarti Lanjut. menurut sudut pandang Yahudi dan melihat data disebutkan tadi bahwasanya Maria menyentuh menyekaminya yang bukan menurut notabene orang Kristen katanya itu bukan hubungan suami istri, itu termasuk ini lihat sudut pandang Yahudi ya, termasuk melakukan dosa besar berarti ya. Iya, besar sekali itu.
Kalau urusan sudut pandang Kristen ya terserah ya kan. Kita kan ada Bang Billy di sini. Kita ambil sudut pandang dari Yahudi juga, yang notabene Yahudi Kristen Yesus orang Yahudi. Bagaimana menurut hukum Yahudi supaya jelas kan gitu. Iya betul sih, bertanya itu Bang Erwin benar. Cuma yang saya lihat narasinya Yesus Sekarang gini loh kawan, yang permisi, selamat siang. bukan Yesus yang menyentuh si Marianya, tapi si Maria Magdalenanya yang menyentuh si Yesus. Dalam konteks dia minta pertobatan ya atau penyesalan, nggak tahu dah. Itu yang saya baca narasinya. Jadi jangan dipakai sudut pandang iblis Taman Eden memahami Bible. Apa ini? Jadi gini, buat Muslim ya, gak ada tertulis kalau menyalahkan Bible itu, Quran itu menjadi benar. Kita di sini diskusi dari beberapa sudut pandang ya, karena di sini ada Bang Billy dan Yesus itu adalah orang Yahudi. Kita juga harus mengambil sudut pandang orang Yahudi sesuai dengan tradisi Yahudi tersebut. Jangan Anda memaksakan di sini diskusi dengan sudut pandang dari Kristen saja. Kita hargai sudut pandang Kristen. Kita Yesus juga ingin Kristus mendengarkan adalah sudut seorang pandang Yahudi gitu loh. Yesus Kristus seorang Yahudi. Ya. Masalahnya di mana? Ya kita kan mengambil sudut pandang Yahudi di mana Maria menyentuh dan menyeka kaki Yesus menurut sudut pandang dari Yahudi. Yahudi. Bagaimana mungkin Menurut sudut pandang Yahudi itu mendapatkan hukuman yang berat karena bukan hubungan suami istri. Orang Arab masak. Di sini ada orang Yahudinya, bukan orang Arab. Ini ada orang Yahudinya yang punya komal orang Yahudi. Bukan orang Arab. Jadi gini yang harus kalian pahami dari gini. Tidak seorang pun yang lulus ke surga tanpa menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Di mana dalilnya? Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Bukan khotbah, masak. Pendapatmu boleh sampaikan. Ini berdiskusi. Aku mau masuk. Tadi aku sepakat. Artinya gini loh, apalah untungnya Muslim menjelek-jelekkan Bible gitu sehingga dengan menjelek-jelekkan Bible Quran jadi benar. Di sini tidak ada menjelek-jelekkan, kita diskusi. Karena gini loh, bagaimanapun Muslim itu kan 100% anti Kristus. Apa ini? Artinya sudut pandang malu kok nanti. Ini roomnya untuk diskusi ilmu berdasarkan kitab. Bukan makanya ini kalau ada membahas turunkan aja Bang Billy, ini nggak bisa, dia nggak pakai kitab ini. Kalau Muslim membahas Quran, membahas Bible itu artinya kan nggak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena ternyata Muslim anti Kristus. Oke, bentar dulu aku jelasin. Tadi aku sepakat yang diucapkan Bang Billy. Kalau ada laki-laki, apalagi statusnya rabi, dipegang-pegang perempuan, diseka-seka perempuan, itu akan masuk neraka. Dan itu pun dijelaskan dalam Gitin 57a. Artinya Muhammad masuk neraka. Iya, Yesus. Tunggu dulu Bang Masa, ini lagi bahas. Kita translate aja ya. Kita diskusi santai, enak gitu loh. Seperti yang guru katakan, siapapun yang mengolok-ngolok, kata orang bijak, akan dihukum dengan kotoran yang mendidih di neraka. Dan inilah dosanya. Ketika dia mengejek kata-kata para rabi, komentar gemara, datang dan lihatlah perbedaan antara orang-orang berdosa Israel dan para nabi-nabi bangsa, sebagaimana Bileam seorang nabi menginginkan celaka bagi Israel, sedangkan Yesus orang Nazaret seorang pendosa Yahudi. Dia ini pendosa Yesus ini menurut Yahudi. Makanya dia dibakar dengan kotoran yang mendidih di neraka. Ada di mana? Dalam Gitin 57a. Itu baca satu perikop kalau kata orang Kristen. Mana Muslim percaya kita Yudaisme? Lucu kali. Ini diskusi memaparkan data, bukan tentang iman kita percaya atau tidaknya. Kita paparkan data sesuai dengan teks yang tertulis. Nah, sudut pandang Kristen juga disampaikan di sini Bang Fani. Santun dong Bang Fani, santai dari tadi. Kita nggak membahas kemana-mana. Yang harus gini, yang inilah titik utama daripada ajaran itu benar atau tidak. Ada dua ajaran ya di semesta ini. Pasti hanya ada dua. Satu ajaran dari pejabat surga, satu ajaran dari pejabat gua gelap, pejabat neraka. Aduh, nggak itu topiknya, nggak itu Mas. Kita lagi nggak bahas topikmu itu, nggak kita nggak tertarik dengan topik itu. Ajaran itu hampir sama, tapi ada dua. Beda topik itu, beda topik. Nggak kau mengalihkan daripada topik yang kita bahas.
Nggak itu kita bahas dari tadi. Kau nggak asik kau. Kita diskusi udah jalan ini. Ya Kau itunya gua untuk pindahkan. Ya, balik lagi ke caranya. itu yang harus titik tolak. Balik lagi ke pengurapan, ayo. Jadi gimana, Fani? Tadi gimana tuh pengurapannya? Apakah ajaran yang kalian bahas itu ajaran dari pejabat surga atau pejabat gua gelap? Apa Apakah- ini? Ya gimana, Van? Ya. Kita diskusi santai, enak kan, ada sudut pandang beberapa kan enak gitu gantian gitu. Teriak atau pejabat surga itu kan khayalan tingkat tinggi jadinya. Halo, Fani. Standby, oke. Kita tunggu yang lain. Ya, baca Jadi dalil tadi, kayak dia. Bang Guldian mana? Tadi ayatnya coba dikasih tuh perikopnya tadi yang perempuan mengurapi tuh. 3738 itu bisa dilihat tuh, ayat di pasal itu. Jadi seakan-akan Yesus ini, Rabi ini tertodong di tengah-tengah acara itu kan. Si Maria Magdalena ini seperti memaksa di belakang itu sampai seperti memaksa sambil menangis. Jadi seorang Rabi ini seperti pasrah sekalipun itu melawan tradisi. Ya udah begitu. Mau gimana lagi di tengah itu seorang perempuan udah nangis. Pendapat Bang Pani ini kan seolah-olah ya sekiranya itu Kalau dilihat dugaan kan. dari Bukan, ayat bukan. 3 Iya, coba maksudku gini, yang disampaikan Bang Pani ini adalah anggapan ya, seolah-olah Yesus itu pasrah, tapi hukumnya ada gitu maksudnya. Nggak bisa seolah-olah gitu. Kalau seorang imam, seorang rabinya Yahudi itu kan nggak boleh. Ya, seorang laki-lakinya nggak boleh, apalagi imam. Ya betul. Masalahnya Kalau di situ. secara hukum saya nggak tentang itu. Tetapi secara narasi yang saya baca, Yesus ini seperti tertodong di tengah-tengah itu. Coba dibuka lagi Bang Guldian biar lebih jelas, ada narasi yang mungkin nyambung nggak dengan Bang Fani kan? Kita lihat bareng-bareng ya kan? Gimana Bang Fani? Dibukakan coba narasinya, pemahaman Bang Fani kan seolah-olah itu Yesus tertodong. Coba kita lihat datanya yang sebenarnya. Ya teksnya dulu kita lihat teksnya. Bentar. Kalau yang tadi kan seperti pendapat ya. Kita lihat teksnya dulu, karena kan tadi seperti pendapat itu dari Fani. Seperti nggak bisa kemana-mana lagi. Orang perempuan udah nangis di depan, gitu kan? Udah, gimana? Sekalipun itu situasi memang nggak hukum itu. secara situasinya mungkin dianggap begitu bisa Ya. mungkin ya. Tapi kan kalau itu dari bacaan itu bisa diterjemahkan, dimaknai kita dengan berbagai sudut pandang kan. Ya Bisa saya hanya begitu bisa. konteks narasi ya cerita itu, bukan dari hukumnya, dari halakannya. Ya, kalau bisa dikatakan seperti itu, berarti bisa juga dipandang Yesus melakukan pelanggaran terhadap hukum Yahudi. Bisa juga. Betul, secara hukum pasti bisa. ada pelanggaran. Ya. Kalau Tetapi secara- dia melanggar hukum kekekalan, kekudusan orang Yahudi sebagai rabi, apa dia layak sebagai Kristus tadi lagi? Kan nggak layak. Enggak. Jadi nggak Nah, dia secara- pengurapannya jadinya kan nggak masuk. Sudah tidak suci lagi. Pengurapan untuk apa? Untuk orang suci yang disucikan. Ya dia mengurapi kan Tujuannya. bentuk permohonan kali ya, kalau saya lihat situ bentuk penyesalan. Oh, ya. bukan. Bang Billy coba jelaskan Bang Billy, maksud tujuan pengurapan itu apa? Ini yang saya Apakah maksud itu- dilakukan Maria loh, bukan pengurapan yang lain. Iya, itu tadi sudut pandang dari Dah.